Baik semuanya, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tela Fareja. Saya akan menjelaskan tentang presentasi dari tugas otomasi perkantoran. Di mana tugasnya itu adalah menjelaskan tentang diagram atau chart. Jadi diagram atau chart ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami. Diagram sering digunakan untuk membandingkan data, melihat perubahan, dan menganalisis hubungan antar data. Di sini kita akan mempelajari 6 jenis-jenis diagram chart. Yang pertama itu ada bar chart atau diagram batang. Lalu ada line chart atau diagram garis, ada pie chart atau diagram lingkaran, ada histogram, ada scatter plot, dan juga box plot. Nah, yang pertama itu ada diagram batang. Jadi diagram batang ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Setiap batang mewakili satu kategori data sehingga perbedaannya terlihat jelas. Contohnya sini kita akan membuat jumlah siswa per kelas atau jumlah penjualan produk. Nah, untuk bikin itu pertama kita masuk ke Microsoft Word, lalu ke menu Insert, lalu ke ini Chart, kita ketikkan, kita pilih yang ini. Nah, di sini nih akan muncul nih seperti ini. Sini kita misalnya ingin melihat data apa ya? Penjualan suatu produk lah. Oh, nggak usah. Absensi siswa. Kita akan buat absensi siswa. Sini kita mulai nih. Mari. Kita bisa ngisi data ini ngasal aja karena cuma untuk pembuktian. Sini kita bikin izin, sakit. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi pada bulan Januari ada 9 siswa yang izin, ada 4 siswa yang sakit, dan ada 2 siswa yang alpa. Ini kita bisa ngedit, kita bisa ah, bisa tambahkan angka juga. Lalu yang kedua itu ada diagram garis. Jadi diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Diagram ini sangat cocok untuk melihat tren naik turun atau suatu data. Nah, terus dulu insert, chart, pilih yang lain, klik OK. Nah, sini kita bisa ngedit ini sebagai data penjualan alat tulis lah ya. Nih, buku, tentang baris, sama pautan. Bisa.
Jadi ini hasil. Ini yang namanya itu tadi diagram garis. Jadi dia bentuknya menampilkan diagram yang bentuk garis-garis gini. Lalu ada pie chart atau diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran itu digunakan untuk menunjukkan persentase bagian dari keseluruhan. Setiap bagian mewakili proporsi data. Nah, jadi pie chart ini itu tidak cocok digunakan jika jumlah kategori terlalu banyak. Jadi langsung ke contohnya. Potong. Nah, ini kok sama dari insert, lalu chart, pilih pie. Oke. Nah, di sini biar simple kita bikin data siswa perempuan dan laki-laki saja. Di ini ada perempuan, sorry. Nah, yang nggak kepake ini kita bisa hapus. Cara hapusnya kita tekan menu kita hapus, lalu klik kanan, kita delete, lalu table rows. Nah, misalnya di sini ada siswa perempuan itu ada sekitar 10 orang, siswa laki-laki ada 10. Nah, nah ini dia. Sudah. Di sini kita bisa ganti judulnya jadi data siswa. Kita bisa ubah desainnya. Nah, jadi ini namanya dengan tadi ya, diagram lingkaran. Selanjutnya itu ada histogram. Jadi histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data numerik. Data dikelompokkan dalam interval tertentu dan ditampilkan dalam bentuk batang yang saling berdempetan. Sebagai contohnya, di sini kita buat contohnya di Microsoft Excel, biar gampang. Nah, jadi ini adalah contoh dari histogram ya. Nih, kita hapus dulu, kita bikin bawang dari awal. Nah, pertama itu kita harus siapkan datanya dulu ya. Ini kita udah siapkan datanya, lalu kita blok, kita masuk ke insert, lalu kita pilih ini di pivot chart ini yang paling bawah, kita tekan, lalu alt chart, kita cari histogram. Nah, nih histogram. Tinggal kita klik OK. Nah, muncul ya. Ini jadi namanya adalah histogram. Selanjutnya itu ada scatter plot atau diagram pencar. Jadi scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Diagram ini membantu mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar data. Contohnya. Ini adalah contohnya tadi ya. Cara bikinnya itu kita juga harus sudah nyiapin data ya. Sini udah ada datanya, kita blok, lalu kita pilih menu menu insert, lalu di sini ada charts, ditekan, kita pilih yang ini. Nah, ini dia, udah jadi. Jadi itu tadi namanya diagram pencar. Jadi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kita tekan di sini, nah dia muncul itu seri 1.6, 6 dan 100. Itu ada di bulan Februari 6 dan 100. Selanjutnya ada box plot atau diagram kotak. Nah, box plot ini digunakan untuk melihat sebaran data statistik seperti median, kuartil, dan outlier. Diagram ini sering digunakan dalam analisis data. Nah, jadi ini contohnya.
dari box plot tadi ya, yang dia itu digunakan untuk melihat sebaran data statistik seperti median, kuartil, dan outlier. Jadi di sini ini dia ada nilai min, kuartil, median, dan max. Mana cara bikinnya? Kita pertama itu harus sudah nyiapin contoh datanya nih ya. Contoh datanya kita harus sudah siapin. Lalu untuk mencari nilai min, kita ketik sama dengan min, kita blok datanya, lalu kita kurung. Nah, jadi nilai minimal atau nilai terkecil dari data ini itu adalah 45. Lalu untuk mencari nilai kuartil satunya itu, kita pakai rumus sama dengan kuartil docs dot ext ini. Lalu kita pilih datanya, titik koma, lalu kita masukkan satu. Nah, lalu nilai mediannya itu sama dengan median, gak kurung, kita blok datanya lagi, tutup. Nah, untuk nyari nilai Q3 itu juga sama seperti mencari nilai Q1 tadi ya. Bedanya ini kita ketik dulu. Dot exc buka kurung, kita masukkan nilainya. Dah, kalau nilai kuartil satu kan tadi kita masukkan satu. Nah, kalau kuartil 3 itu kita masukkan angka 3. Oke, lalu untuk mencari nilai max itu sama dengan max, kita blok nilainya. Nah, untuk bikin diagramnya, kita blok dulu ininya. Lalu kita ke insert, lalu ke ini. Nah, di bawah histogram itu tadi ada box and whisker. Nah, ini dah. Nah, jadi ini yang paling bawah nih namanya nilai terendah atau minimal. Dia itu 45 ya. Lalu ada kuartil satu dia itu 58. Lalu yang di tengah itu median 62. Lalu ada kuartil 3 itu nilai 70,5. Dan ada nilai max atau nilai tertinggi yaitu 80. Nah, jadi itulah yang disebut tadi dengan diagram kotak atau box plot. Nah, sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.